proses perekaman ya. Oke. Baik, Bunda. Boleh diputar, Bunda, untuk lagu Indonesia Rayanya, Bun? Oke, menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Gumun. Sungguh mulia profesi ini, membentuk karakter anak sejadi ini. Guru adalah profesi kami, mengikuti panggilan hati. Kami akan selalu ada, membangun karakter generasi bangsa. Kami bangga guru Indonesia, guru mengajar untuk Nusantara. Untukmu para siswa se-Nusantara, akan ku dedikasikan profesiku, memenuhi panggilan hati, mencerdaskan anak bangsa. Kami akan selalu ada, membangun karakter generasi bangsa. Kami bangga guru Indonesia, guru mengajar untuk Nusantara. Baik, terima kasih. Kita telah selesai menyanyikan Mars Gumun. Selamat datang kepada Bapak Sri Wahono. Selamat datang, Pak. Nah, acara selanjutnya langsung saja Bapak Ibu kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia, yaitu Ibu Haja Zainab. Kepada Ibu Haja Zainab kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Ibu Dini Widyastuti. Terdengar suara saya? Terdengar, Bun? Ya, terdengar. terima Bu. kasih. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini
kita diberi kesempatan dan diberi limpahan kesehatan dan rahmatannya, sehingga pada malam hari ini kita bersua kembali dengan kami dari GUMU, Guru Mengajar untuk Nusantara, untuk mengikuti pelatihan kelas poin sebagai media pembelajaran interaktif. Juga tak lupa kami kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang telah memberi sunatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk pelatihan GUMU, khususnya adalah pelatihan dengan kelas poin, untuk melaporkan dan sebagai ketua panitia pada pelatihan ini, melaporkan bahwasanya peserta yang mendaftar itu sebanyak 250 orang. Kemudian nantinya peserta ini akan dipandu oleh 7 instruktur. Nah, saya kemukakan di sini ada 7 instruktur, yaitu yang pertama adalah Bapak Ading Najmal Mutakin, SSI SPDGR. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dini Weriastuti SPDGR. Lalu yang ketiga adalah Ibu Latri Astuti SPD. Yang keempat Ibu Milma Yasmi MPD. Ibu Niputu Sri Eka Karniasi SPD M-Hum. Ibu Puji Fitriyanti SPD. Ibu Tiwi Ari Nursian MPD. Dan juga saya membantu di sini untuk yang instruktur berikutnya. Jadi itu adalah nantinya Bapak Ibu akan dipandu oleh instruktur tersebut, yang mana nantinya untuk pelatihan ini kita membagi dengan grup-grup kecil supaya tujuannya nantinya pembimbingan lebih terarah kepada peserta. Jadi masing-masing nanti tiap instruktur akan membimbing peserta tersebut hingga nantinya peserta akan lulus pada pelatihan nantinya ini. Kemudian perlu diingatkan juga bahwasanya pelatihan ini malam ini kita adakan pembukaan, yaitu tanggal 6 Juni, kemudian nanti pembimbingan dimulai tanggal 6 sampai 17 Juni. Jadi nantinya walaupun Bapak Ibu nantinya telah selesai, berarti nanti bisa langsung mengumpulkan tugasnya. Jadi jangan menunggu sampai tanggal 17-nya. Bisa diserahkan pada jalan. Jadi nantinya pelatihan ini fleksibel. Tidak akan ada pertemuan lagi setelah pembukaan ini. Jadi pertemuannya hanya melalui WA pembimbingan. Jadi tidak ada lagi daring seperti ini. Karena ada beberapa peserta menanyakan bahwasanya kita akan pertemuan seperti ini setiap malamnya. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi sistemnya kita hanya pembukaan, kemudian pembimbingan lewat grup masing-masing. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk pelatihan kita ini. Jadi tugas utama Bapak Ibu tidak akan terganggu dengan pelatihan ini. Jadi nantinya insya Allah semoga apa kegiatan kita nantinya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya kira seperti itu laporan saya untuk sementara, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zainab. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya lupa nih membacakan kurikulum vitae Bunda Zainab. Jadi Bunda Zainab ini nama lengkapnya adalah Dr. Randa Haja Zainab MSI. Beliau lahir di Sungguh Minasa Goa 18 Maret. Sekarang beliau juga merupakan guru kimia dari SMK Negeri 4 Goa dan juga sebagai Kepala Laboratorium Kimia SMK Negeri 4 Goa. Aktivitas beliau dalam organisasi diantaranya dalam GUMUN ini merupakan Wakil Ketua 1, kemudian beliau juga bergabung di JSDI Kabupaten Goa dan menjabat sebagai Ketua. Selain itu beliau juga merupakan pengurus daerah IGI Kabupaten Goa. Selanjutnya beliau juga merupakan koordinator wilayah 2 PPSI Sulawesi Selatan serta merupakan ketua MGMP Kimia tingkat SMK Kabupaten Goa dan tim inti dari Lontara. Luar biasa sekali Bunda Zainab track recordnya. Saya juga melihat di media sosial beliau sangat aktif
meskipun terbilang tidak mudah lagi, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk menebar manfaat sangat luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua YLGI, Bapak Wahono, sekaligus nanti juga akan membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Sri Wahono. Bapak Sri Wahono lahir di Sukoharjo pada 24 April 1978. Beliau tinggal di Margorejo, Kecamatan Mojolaban. Nah, di sini riwayat organisasi beliau merupakan Ketua Perpustakaan Unit Kegiatan Kerohanian Islam UKI UNES tahun 97. Kemudian di sini beliau juga pernah sebagai bendahara Unit Kegiatan Kerohanian UKI UNES tahun 98 sampai 2000. Di tahun 2012 juga merupakan sekretaris Gema Masa. Selain itu, beliau juga merupakan sekretaris Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai 2023. Dan sampai saat ini beliau juga merupakan Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Nah, untuk pekerjaan beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Tunas Muda Karanganyar dari tahun 2008 hingga saat ini. Langsung saja kepada Bapak Sri Wahono kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Zainab MSI selaku Master of Gumun untuk diklat kelas poin media pembelajaran interaktif. Yang kami hormati Bapak Ibu instruktur Gumun, khususnya Bapak Ibu instruktur di kelas poin. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang berada di seluruh penjuru Nusantara. Pada malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah, bisa bertemu tatap maya pada kesempatan malam hari ini. Sungguh ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan kembali yang mungkin sudah lama sekali kita sepertinya tidak pernah mengadakan diklat begitu, yang dulu hampir tiap bulan kita mengadakan diklat. Memang mohon maaf untuk tahun ini, di akhir-akhir ini kesibukan saya mungkin tadi di kurikulum VT, mohon maaf belum kami tuliskan gitu kurikulum VT yang lama. Sibuk di kegiatan guru penggerak. Kebetulan saya mendapatkan tugas di bagian pengajar praktek, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah cukup banyak sekali, sehingga untuk kegiatan-kegiatan diklat khususnya di Gumun ini agak sedikit vakum begitu. Dan alhamdulillah ini untuk menggairahkan kembali kegiatan diklat di Gumun dari Ibu Hajah Zainab, alhamdulillah menggulirkan program diklat kelas poin sebagai media pembelajaran interaktif. Insya Allah ini satu hal yang sangat luar biasa.
yang nantinya ke depannya harapannya dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua peserta diklat kelas poin ini nanti bisa lulus semuanya dari sejumlah 250. Harapan kami dari teman-teman instruktur yang sudah terpilih dari Bu Hajah Zainab, mohon nanti untuk bimbingannya dari teman-teman ini ya. Di sini kita diklatnya tidak seperti di guru penggerak. Kalau di guru penggerak mungkin kejar tayang, waktunya cukup banyak, padat sekali, hampir 9 bulan, dan waktunya sudah ditentukan, mungkin habis setelah pekerjaan di sekolah sampai malam begitu. Tapi untuk diklat ini kita nanti fleksibel menyesuaikan dari kelonggaran dari teman-teman, longgar waktunya teman-teman, kira-kira jam berapa nanti insya Allah dari teman-teman instruktur, Bapak Ibu instruktur yang ada di grup masing-masing akan memberikan satu pelayanan, akan memberikan satu bimbingan kepada Bapak Ibu dengan maksimal insya Allah 24 jam. Jika seandainya Bapak Ibu instruktur mungkin nanti masih tidak, istilahnya tidak tidur begitu, insya Allah masih memberikan kesempatan untuk teman-teman nanti bertanya, dan kami mohon nanti teman-teman jangan khawatir dan jangan takut. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hajah Zainab, banyak teman-teman yang takut karena mungkin waktunya terganggu oleh kegiatan sekolah, terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk di sini nanti insya Allah waktunya fleksibel, sehingga Bapak Ibu di sela-sela longgar, di sela-sela istirahat Bapak Ibu di rumah bercengkrama dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak-anak, masih bisa menyempatkan belajar bersama kita di Gumun, yaitu di diklat kelas poin sebagai media pembelajaran interaktif ini. Jadi sekali lagi untuk diklatnya selama kurun waktu yang telah tercantum di flyer itu mohon nanti bisa dimanfaatkan dengan baik, dan harapannya dari 250 peserta ini nanti semuanya bisa lulus, bisa kompeten, dan bukan hanya untuk mengejar sertifikat tentunya Bapak Ibu. Di sini kita benar-benar nanti belajar tentang ilmu, yaitu kelas poin sebagai media pembelajar ini nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing untuk inovasi pembelajaran. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya ketika Pak Mas Menteri menggulirkan kurikulum Merdeka, ini salah satu faktor pendukung itu adalah media pembelajaran yang inovatif untuk mempelajari kepada anak didik kita, menjadikan anak didik kita adalah sebagai subjek pembelajaran. Artinya anak didik nanti yang aktif, yang benar-benar merdeka, mereka hangat bersama kita, belajar bersama kita, merasa nyaman dan tidak terbebani. Dan salah satunya adalah yaitu menggunakan media pembelajaran yang inovatif itu. Tentunya nanti bisa dikolaborasi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya merdeka. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut calon guru penggerak atau mungkin sudah lulus guru penggerak atau mungkin ikut ngajar praktek nanti akan tahu benar kegiatan-kegiatan bagaimana upaya memerdekakan anak sebagai pembelajar di sini. Tentunya nanti anak tersebut di dalam mendapatkan pembelajaran haknya sebagai pelajar itu benar-benar motivasi dan kemampuan anak itu bisa benar-benar dimaksimalkan sesuai dengan kodrat anak itu sendiri masing-masing. Jadi
masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, tentunya nanti bisa dikolaborasikan. Dan insya Allah nanti setelah kegiatan PGP ataupun pendidikan guru penggerak berakhir, kalau udah ada waktu longgar, insya Allah akan kami gulirkan untuk Merdeka Belajar versi Gumun yang nanti akan kita kombinasikan hasil dari kita belajar di guru penggerak selama 9 bulan ini, nanti tentunya bersama teman-teman kami yang mungkin juga sudah banyak yang lulus, seperti Bu Dini kayaknya sudah lulus, Pak Lukman Hadi kayaknya juga sudah lulus guru penggerak, ada Pak Aris, ada, dan masih banyak teman-teman yang sudah lulus di guru penggerak. Nanti insya Allah kita wadahi di Gumun ini untuk memberikan kebermanfaatan kepada teman-teman di seluruh Nusantara yang mungkin belum punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan PGP ataupun program guru penggerak ini. Nanti kita wadahi. Yang jelas kita di sini bersama siapapun, bersama kementerian, bersama dengan organisasi yang lain, itu kita istilahnya tidak berkompetisi, tetapi kita bersama-sama bersinergi untuk memajukan, untuk transformasi pendidikan di Indonesia ini agar lebih baik kembali, begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira untuk sambutan pada kesempatan kali ini saya cukupi sekian, dan ini sekaligus sebagai obat rindu kepada dari kami kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin selama ini agak vakum, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini di grup-grup sudah mulai ramai kembali, dan harapannya senantiasa terjaga silaturahim, senantiasa terjaga persaudaraan di antara kita sesama guru se-Nusantara. Dan kami akhiri dengan mengucap bismillah kegiatan pelatihan Kelas Point sebagai media pembelajaran interaktif untuk kali ini kita mulai. Kami nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Demikian, sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahono yang telah memberikan kata sambutan, pencerahan sekaligus membuka kegiatan pelatihan Kelas Point pada malam hari ini. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Dari media kita bisa melaksanakan pembelajaran yang merdeka seperti yang disampaikan oleh Pak Wahono. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahono tadi dapat kita laksanakan dengan baik, dapat kita menghasilkan hasil yang maksimal tanpa perlu adanya rasa takut dalam mengikuti pelatihan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada inti acara kita, yaitu presentasi materi pelatihan Kelas Point sebagai media pembelajaran interaktif oleh Ibu Hajah Zainab. Kepada Ibu Hajah Zainab, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Dini, Pak Ketua. Izin untuk share screen. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan memulai para materi untuk kegiatan kita pada malam hari ini tentang pelatihan Kelas Point sebagai media pembelajaran interaktif.
Nah, sekarang kita akan masuk untuk kelas poin. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya. Dulu ya. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya. Jadi langkah pertama sebelum kita masuk materi, silakan Bapak Ibu mengetik di Chrome www.kelaspoin.app. Setelah itu muncul kelas poin, kita join dengan masukkan kode kelas yang ada pada kanan atas. Di sini kode kelasnya 68954. Jadi tulis nama Ibu, nanti kalau di HP akan seperti ini. Jadi di sini kode kelas dengan 68954. Kemudian tulis nama Bapak Ibu, lalu bergabung. Oke, kita masuk dulu mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya sebelum kita masuk ke materi. Kita berkenalan dulu dengan kelas poin sebagai awal pembuka untuk materi kita. Oke Bapak Ibu, sudah ada 9 orang yang bergabung. Ya, tunggu sejenak. Jadi diketik www.kelaspoin.app pada Chrome. Kemudian masukkan kode kelas 68954. Lalu ditulis nama Bapak Ibu, lalu klik join atau bergabung. Jadi nanti kalau memakai HP akan seperti ini bentuknya. Oke. Sudah ada 32 orang. Jadi di sini, ini bagian atas, yang gambar orang kita bisa klik. Nah, di sini Kodenya berapa, Bunda? 68954. Nah, ini Pak Ibu yang sudah bergabung di dalam kelas saya. Sudah ada 42 partisipan. Jadi, kodenya 68954. Oke, kita lanjut. Nah, setelah masuk, nah pertanyaan saya sekarang adalah berasal dari daerah manakah Bapak Ibu? Saya klik. Apa sudah muncul ya Bapak Ibu di situ? Berasal dari daerah manakah Bapak Ibu? Sudah Bu, Mbak jawabannya untuk menjawab yang belum. Kita dulu ya, ini lagi Jawabnya di sebelah mana Ibu? antar. di hati. Bunda, Saya ini saya tidak belum bisa bisa masuk masuk itu, nih. Dok. Kita dulu. Ini lagi hang kayaknya laptopnya. Entar dulu ya. Ini Jadi ada kalau pakai HP bisa nggak ya Bunda? slide. Bisa. Pakai HP bisa. Pakai HP bisa. Entar dulu ya. Ini lagi kayaknya nih nggak mau klik. Izin bertanya Ibu, Entar dulu ya. tuliskan asal wilayahnya di mana ya Bu? Karena saya menggunakan ini dengan HP. Entar dulu. Nggak nampak ya? Belum Ibu. Entar dulu. Belum nampak. Saya pindahkan dulu. Tadi Ibu bisa dianukan ini kelas kodenya. Ya, entar dulu. Saya ulang dulu ya.
Ini kayak nggak bisa nih. 689 ya. Sudah muncul pertanyaannya? Sudah bisa menjawab. Ya, dari daerah mana ke Bapak Ibu? Oke, di sini nampak Bromo, Demak, Magelang, Tegal, apa ini? Mijen, Kota Padang, Yogyakarta, Bengkulu, Jember, Bondowoso, Surabaya, Karanganyar, Yogyakarta lagi, Banyuwangi. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu untuk jawaban ini. Jadi di sini kalau tulisannya paling besar berarti di sini pesertanya lebih banyak dari Yogyakarta dengan Karanganyar. Maaf Ibu, tadi nama saya keliru, harusnya R bukan T, Reni. Di situ Iya. saya tadi mau ngedit bisa Bu? Iya. Apa dulu ya? Tidak apa-apa ya Bu ya, itu cuma cobaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih. Ibu, Kita lanjut. Berikutnya, saya keliru. selanjutnya. Saya kan ini gambar Oke. peta. Berikutnya, apa makanan favorit Bapak Ibu? Silakan menjawab. Apa makanan favorit Bapak Ibu? Umi nggak kelihatan di layar, Mi. Nggak muncul? Nggak muncul. Di jaringannya ini sudah banyak. Ada nasi goreng, ada Udah. sate padang, nasi pecel, ada gado, soto, pempek, sayur asam, apa ini nasi empok, nasi goreng, Rujak Ada malam goreng. enggak ya? Saya punya Bumi, saya ya ada bakso, gorengan, ya, batagor. Nah, Satu saya, namanya- Bu. namanya makanan-makanan seluruh Indonesia atau Madura, Aceh, krimnya belum keluar. ketoprak. Ini apa ini? Mie gacoang. Bebek goreng, pecel, ikan bakar, saus asam manis, wah enak nih. Oke, kita tutup dulu ya. Selanjutnya, kita polling. Apakah Bapak Ibu mengajar menggunakan PowerPoint? Tolong di share screen Bu Bapak Hajar. Ibu? Ya, kenapa Pak? Share Tidak screen. sudah. Saya belum bisa masuk nih. Ini langkah-langkahnya kayak Sudah. gimana gitu. Jawabannya Bisa nggak masuk. Belum share screen kah? Pak, belum share screen kah? Belum bisa screen. Jawabannya belum kelihatan. Belum share Enam screen. ya. Belum muncul share screen-nya Bu. Oh, ntar dulu. Saya coba dulu. Kok tidak bisa ya? Kok keluar? Ini sudah nampak? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Saya Ya. belum. Bu. Sudah, Ibu. Saya ulangi lagi. Kita polling. Kita belum bisa masuk kelasnya, Bun. Oh, bisa klik www kelas point app, kemudian masukkan kode 68954. APP ya? www.classpoint APP ya? Ya. Iya, coba dulu. Ini yang kita polling di sini, berarti di sini nampak bahwa yang mengajar pakai kelas point, pakai PowerPoint ada 28 orang atau 60%. Kemudian nomor 8, kemudian yang bisa PowerPoint bisa tidak, itu ada 11 orang. Dari sini kita bisa lihat untuk polling atau minta pendapat daripada siswa. Oke.
Saya tutup dulu ya. Lanjut. Berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas point? Silakan Bapak Ibu. Maaf Ibu, untuk pilihannya kok sepertinya tidak sesuai ya. Oh, jadi yang dulu. Jawabannya tidak matching. Optionnya Kita dulu. Ini lebih ya. Saya klik jadi Tidak sesuai ada 2. Oke. Option A, B. Oke. Ya, Yes, silakan. Ibu, optionnya Tadi sudah salah klik. sesuai. Salah klik tadi. Oke. Kita tutup. Jadi di sini akan nampak bahwa yang menjawab sekian 67 atau 91%, yang menjawab A 7%. Nah, di sini ada nama orang apa namanya? Orang-orangnya di sini ada 7 jumlahnya itu akan terlihat di sini, misalnya yang menjawab adalah 77 orang. Bapak Ibu, itu tadi sebagai awal perkenalan kelas point. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuatnya untuk seperti yang tadi. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu kelas point. Jadi, apa itu kelas point? Nah, kelas point itu include dengan PowerPoint. Jadi kelas point akan memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Itulah yang dimaksud dengan PowerPoint. Selanjutnya, kenapa kelas point? Karena kelas point terhubung langsung dengan PowerPoint. Kemudian pembelajaran 2 arah tanpa keluar dari PowerPoint. Siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung dengan kelas guru. Jadi seperti tadi, saya mengajak Bapak Ibu bergabung dengan kelas lain tanpa mendownload dulu. Jadi bisa bergabung, join, dengan hanya menyebutkan kode kelas. Jawaban siswa tersimpan di perangkat guru, nilai dapat di-download untuk dianalisa. Nah, untuk masuk ke bagaimana caranya agar PowerPoint kita yang biasa bisa include dengan kelas point, itu langkah pertama kita akan ketik www.classpoint.io. Itu yang diketik www.classpoint.io. Selanjutnya akan muncul interaktif seperti ini, interaktif classroom quiz in PowerPoint. Nah, nantinya setelah muncul seperti ini, kita klik download now. Nanti kita perhatikan. Nah, akan muncul untuk data. Jadi data di sini kita tuliskan nama dengan email, kemudian instansi, kemudian download now. Nantinya akan muncul pemberitahuan. Terima kasih telah memilih kelas point. Kemudian kita klik di bagian download di sini. Nah, nantinya akan berproses untuk download ke dalam kelas point seperti ini. Kita install, maka nantinya akan muncullah kelas point di PPT kita. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nanti bagian atas di PPT kita akan muncul seperti tampilannya di bagian atas. Ada Innote Class Point. Kemudian ada fitur-fiturnya di sini. Seperti fitur-fitur yang tadi sebelum kita masuk tadi, itulah fitur-fitur yang ada di dalam Class Point. Nah, sekarang kita lihat. Kita perhatikan dulu.
Jadi kita masuk www.classpoint.io. Nah, nanti seperti ini munculnya. Jadi www.classpoint.io. Kemudian kita klik download now. Nah, kita tuliskan di sini nama. Jadi misalnya nama diri kita, email yang digunakan, kemudian sekolah, lalu kita download now. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik download. Nah, di sini saya sudah download. Jadi ini sementara proses. Nantinya akan muncul di download ya di komputer kita atau laptop kita. Di situ ada muncul apa namanya ClassPoint. ClassPoint install. Nantinya akan di PPT kita seperti ini tampilannya bagian atas. Jadi bagian atas di sini ada Ingno ClassPoint. Ini bisa, jadi biasanya awalnya ini kan tertutup, kita sign out. Nah, kemudian kita masuk, kalau kita sudah tadi download, kita masuk sign in, kita tuliskan yang kita pakai, email yang kita pakai, lalu passwordnya yang kita gunakan tadi, baru sign in. Nah, muncul lagi kembali di sini. Nah, di sini saya akan perkenalkan, kalau kita sudah download, sudah masuk, di PPT kita akan seperti ini tampilannya. Di sini ada pen 1, pen 2, artinya warna-warni yang akan kita gunakan. Ada whiteboard-nya. Kemudian saya coba tampilkan whiteboard-nya. Nah, di sini ada whiteboard. Nah, kita pilih whiteboard-nya. Misalnya ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau kita misalnya menjelaskan nanti kepada siswa, ini bisa kita coret-coret. Nah, seperti ini. Untuk kita memilih pennya. Jadi di sini ada warna kuning. Seperti ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau yang ini pointernya. Pointernya misalnya Bapak Ibu sudah menjelaskan, lalu menuliskan seperti ini pointer. Kemudian di bawah ada menghapus. Kalau ini tinggal diklik-klik di sini, dia akan terhapus tulisannya. Seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah menjelaskan materinya menggunakan PowerPoint. Nah, ini bisa mau coret-coret kalau kita misalnya matematika, fisika, bisa menggambar di sini. Untuk papan tulisnya. Jadi ada bagian bawah, jadi ada pen, ada papan tulis, ada eraser-nya, ada pointernya. Nah, jadi ini bagian atas. Kemudian, kita lihat dulu. Di sini, bagian atas di sini lagi ada fitur-fitur soal. Ada 5, jadi ada multiple choice, ada wall cloud, ada short answer, slide drawing, dan image upload. Nah, di sini ada 5 fitur soal. Kita akan lihat satu-satu fitur soalnya. Kita lihat fitur soal. Nah, seperti ini. Nah, di sini fitur soal yang pertama adalah multiple choice. Yang pertama, multiple choice di sini fungsinya pertama pertanyaan jawaban tunggal, pertanyaan multi jawaban, pertanyaan bisa benar salah, atau sebagai absesi atau pendahuluan. Nah, cara membuatnya seperti yang tadi, misalnya ini kita multiple choice, bagian atas kita klik multiple choice.
Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Kalau pilihan optionnya di sini hanya 4, kita pilih 4. Tapi kalau hanya kalau pilih 5, optionnya kita klik 5. Nah, kemudian di sini kita memilih di sini. Oh ya, sorry. Belum soalnya. Ini tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau tempat tadi. Ntar dulu. Soal multiple choice-nya. Nah, seperti ini. Ini ada 4 pilihan. Berarti kita klik 4. Kemudian, kalau ini allow, kalau misalnya pilihannya lebih dari 1. Lebih dari 1 jawaban benarnya, kita pilih allow. Tapi kalau hanya 1, kita pilih has correct answer. Kita klik ini, lalu kita pilih jawaban benarnya. Jadi misalnya di sini jawaban benarnya klik C. Nah, kemudian ini kompetisi mode ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih waktunya. Kalau ini kita klik start, berarti nanti pada saat kita presentasi langsung muncul itu tadi seperti untuk tampilan siswa yang bekerja. Nah, untuk ini tak usah kita klik yang ini supaya nanti kita mulai setelah kita klik jawabannya apa namanya tadi panduannya. Nah, kemudian di sini adalah waktunya. Ini kita klik, kita pilih waktunya. Ya Bapak Ibu, kita klik waktunya. Dari Bapak Ibu mengatur mau 2 menit, mau 3 menit, 4 menit, paling tinggi 5 menit. Untuk soal ini multiple choice. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi belum. Ya, aku enggak mau ya. Nah, jadi seperti itu untuk multiple choice. Aduh, ini kayaknya. Ya, hapus dulu 1. Kayaknya nggak mau ya. Tidak muncul jawabannya. Ya. Jadi nantinya akan muncul seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk multiple choice. Jadi pertanyaannya akan menjawab, siswa akan menjawab nantinya benar salahnya ataukah dia, jadi kita membuat multiple choice dengan bentuk seperti ini. Jadi bisa pertanyaan tunggal, jawaban tunggal, atau multi jawaban, atau pertanyaan benar salah, ataukah pendahuluan sebagai sesi pada saat kita memulai pembelajaran. Itu bisa kita lakukan untuk multiple choice. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah wall call. Wall call di sini adalah cara termudah untuk melihat respon yang paling populer. Dan di sini untuk melihat dulu peringkat, kemudian merupakan sinonim dan antonim, meringkas atau melas breaking. Jadi seperti tadi, waktu saya tadi menanyakan asal Bapak Ibu, nah itu adalah wall call. Akan tampilannya seperti itu, kita lihat. Nah, di sini misalkan sebutkan nama kue jajanan di daerah. Nah, kita akan coba, kita klik. Bapak-Bapak Ibu, tadi kita lanjut ya. Jadi misalnya saya klik di sini. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung lagi menjawab.
Sebutkan nama kue atau jajanan yang bahannya terbuat dari terigu. Kita akan melihat di sini. Bapak Ibu yang menjawab. Ya, oke, ini sudah ada. Sudah ada bakwan jagung, donat, oke, putu ayu. Putu ayu. Ya, bahannya yang terbuat dari terigu. Nah, seperti itu nantinya kita akan bisa melihat siswa-siswa di sini yang menjawab. Jadi misalnya ini kita klik bakwan, muncul di sini nama-nama siswa yang menjawab bakwan. Kemudian ini kalau responnya, kalau kita mau tidak tampilkan, kita klik yang respon, maka tidak nampak jawabannya. Nah, yang paling besar tulisannya berarti itu yang paling banyak menjawab untuk yang roll call-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau yang paling kecil berarti di sini siswa hanya menjawab 1 orang. Kemudian ini 2 orang ya, diklik seperti ini akan muncul. Kalau mau melihat siapa yang menjawab, kita klik, maka muncullah nama-nama yang menjawab. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang roll call-nya. Berikutnya, fitur yang ketiga adalah short answer. Pertanyaan terbuka. Ini adalah menjawab dengan jawaban pendek. Fill in the blank atau menyebutkan kata atau konsep. Give example. Jadi di sini adalah jawaban-jawaban yang singkat. Kita melihat. Jadi kita kasih contoh. Seperti ini ya. Jadi caranya juga sama tadi untuk kelas poin ini sama saja yang multiple choice. Jadi tetap kita waktu diubah di sini, baru startnya juga tidak usah diklik supaya dia langsung muncul. Kita lihat di sini untuk cermati. Silakan Bapak Ibu mencermati gambar di samping dan jawablah dengan 2 kata. Ya, oke, sudah ada. Bayam, oke. Oke, di sini bisa nampak namanya kan. Ada Anas, Ibu Anas ya. Ada Mulyati, Nuraini, Dombayam, oke. Nah, seperti itu jadi kita bisa mengajak siswa kita di dalam pembelajaran kita sambil bermain. Jadi di sini akan nampak kalau ini tadi klik ini responnya, maka muncul nama-nama yang menjawab. Kita tutup, maka muncullah nama-nama jawabannya. Kita tutup, kita save, nantinya dia akan muncul di di PPT kita. Lalu proses, kalau kita mau save, jawabannya itu akan muncul di PowerPoint kita. Ini lagi keluar ya, ntar dulu ya. Ini lagi bermasalah lagi, PowerPoint-nya lagi keluar lagi. Oke, sekarang kita lanjut fitur keempat. Fitur keempat adalah slide drawing. Slide drawing berarti kita menggambar. Nah, fungsinya apa? Itu lambangnya di sini. Jadi bagian di atas slide drawing yang keempat, yaitu digunakan misalnya gambar pada grafik, anotasi pada gambar, mengoreksi kesalahan atau papan tulis yang bisa kita gunakan juga untuk slide drawing di sini. Nah, kemudian kita coba dulu ya. Ini apa namanya tuh?
Bakwan. Udah makan. Kita coba soalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita slide. Jadi slide drawing. Muncul ya. Nah, ini slide drawing. Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Program apa nih? Slide drawing. Jadi menarik slide drawing dengan menggaris dengan semacam menjodohkan. Oh. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini muncul di slide kita. Dan menjawab, oke, Siti Aisyah, Milma, ya, Indrawati, itu muncul semua di situ. Kalau misalnya setelah itu jawaban-jawaban dari siswa, kita bisa klik ini. Artinya kita jawabannya disuka, gitu kan? Jawabannya disenangi, kita klik yang ini. Lalu bisa di-download jawabannya. Bisa juga ini sampingnya hapus. Jadi itu akan terlihat. Nah, ini jawaban-jawaban nama-nama yang masuk. Kita bisa lihat di sini live statusnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu untuk slide drawing. Jadi kita bisa membuat apa saja sesuai dengan mata pelajaran kita, lalu kita membuatnya agar siswa kita bisa bermain sambil belajar dengan slide drawing ini. Bisa juga menggambar ya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kita close, save. Nah, berikutnya upload image. Jadi fitur yang kelima, upload image, yaitu gunanya di sini itu bisa mengirimkan foto lembar kerja fisik, bisa mengirimkan tangkapan layar aplikasi papan tulis digital, atau anotasi slide, atau pengambilan foto. Nah, kita coba. Caranya masih sama seperti tadi, pengaturannya waktunya, kemudian kita tak usah klik start. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalnya pertanyaannya, silakan Bapak Ibu upload foto diri atau keluarga Bapak Ibu. Nah, kita coba, kita klik. Silakan Bapak Ibu mengirim foto diri atau keluarga. Nantinya bukan hanya foto misalnya, tapi bisa nanti kita suruh siswa kita, misalkan kita guru matematika, coba upload foto yang berbentuk gambar atau benda-benda yang berbentuk persegi panjang atau berbentuk kubus di sekitar anak-anakku sekalian. Ataukah guru komputer misalnya, silakan upload gambar dari perangkat-perangkat yang bisa digunakan di dalam misalnya Python atau dalam mengerjakan tugas-tugas di jurusan Anda seperti itu. Nah, di sini akan nampak semua gambar-gambar yang telah diupload. Jadi bisa kita gunakan dalam mapel kita untuk menyuruh siswa kita mengupload barang benda-benda yang ada di sekitar kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang diambil. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita save. Oke, selain jadi itu 5 fitur. Kemudian yang terakhir di sini ada di bagian bawah ada pick and name. Nah, ini pick and name bermacam-macam warna yang timbul.
Di sini kalau kita misalnya klik, maka ini namanya. Jadi bisa kita menyuruh, misalnya kita menyuruh siswa yang nomor urut pertama. Misalnya, pilih warna mana favoritnya. Misalnya dia pilih warna pink. Oh, Saukani. Berarti Saukani ini kita bisa menunjuknya. Silahkan menjawab pertanyaan berikutnya. Itu pertama. Kedua, ini juga bisa digunakan sebagai urutan kelompok. Misalnya kita membuat kelompok di dalam mengerjakan suatu soal di dalam kelas kita. Maka urutan pertama adalah kelompok 1. Jadi sistem akan mengacak. Kita klik-klik nih, berarti inilah kelompok 1. Demikian seterusnya. Kalau ada yang protes, kita reset. Reset, maka berubah lagi urutannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau bisa juga secara acak. Misalnya seperti tadi, memberi pertanyaan kepada siswa. Siswa yang pertama memilih warna apa, lalu dia menjawab. Kemudian siswa lagi memilih warna apa. Begitu selanjutnya kita bermain dengan pink name. Jadi pink name di sini ada di bagian bawah. Bagian bawah, ini ada di bagian bawah, pick a name. Kita klik, muncul seperti ini. Kita reset, nah, akan berubah urutannya. Itu ya Bapak Ibu, untuk pick a name. Jadi tadi sudah ada 5 fitur di dalam kelas point. Kemudian bagian-bagian bawahnya ada pen, ada whiteboard, ada polling, dan ada pick a name. Nah, selanjutnya sebagai terakhir, satu kata untuk pelatihan kelas point sebagai pembelajaran interaktif. Silakan Bapak Ibu. Satu kata untuk kegiatan pelatihan interaktif kita ini. Di sini bentuknya kita klik. Nah, seperti ini. Jadi seperti tadi, ini adalah short answer, jawaban singkat. Jadi di sini kelas point tentunya bisa kita membuat pembelajaran kita menjadi menarik dan menyenangkan. Anak-anak tidak akan bosan karena kita mengajak bermain tapi belajar. Tentunya dengan adanya rumus-rumus atau apa-apa yang kita kembangkan tapi kita bawa di dalam kelas point, maka kelas kita akan menjadi menarik dan menyenangkan. Tinggal bagaimana kreativitas Bapak Ibu dalam membuat PowerPoint ini menjadi lebih menarik. Ya, saya kira seperti itu untuk sementara tentang paparan materi tentang kelas point. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunda Zainab yang telah memaparkan tentang kelas point pada malam hari ini. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata PowerPoint yang selama ini kita gunakan bisa interaktif seperti ini dengan menggabungkannya di kelas point. Tadi sempat saya terlempar, jadi agak nyandet tadi yang waktu di latihannya tadi itu ya Bun. Jadi mungkin Bapak Ibu jika terkendala seperti itu nanti bisa di-refresh ulang atau masuk kembali dengan kode yang sama. Nah ini Bunda sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah menanti. Mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Di sini ada Ibu Vivin Yuliana. Mana Ibu Vivin Yuliana, dipersilakan Bu Vivin untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan tentang bagaimana caranya mengaplikasikan tadi itu Bu. Jadi seandainya kita menggunakan yang multiple choice, jadi kita hanya bikin slide baru, kemudian biasanya kita pakai shape gitu ya, itu nggak perlu Bu, langsung pakai ya itu caranya yang mau saya tanyakan. Oh iya, oke. Terima kasih. Masuk ya Bu Din. Saya share dulu ya, perlihatkan untuk multiple choice ya.
choice. Ya, di sini multiple choice. Jadi tadi caranya tadi, bentar dulu ya. Caranya ini terlalu besar ya. Nah, ini kita klik. Jadi ini tadi optionnya. Opsinya kan ada 4, kita pilih 4. Kalau opsinya 5, kita pilih 5. Kalau ini allow, itu kalau jawabannya lebih dari 1 yang benar. Tapi kalau hanya 1, ini yang kita klik, hash, baru kita pilih jawaban benarnya sebagai kunci jawaban. Kemudian ini kompetensi modenya bisa gunakan kita sebagai kompetisi untuk siswa kita. Kita lihat, coba uji coba ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita klik. Nah, oke, kita coba dulu Bapak Ibu ya. Silakan menjawab. Kita coba. Jadi Kota Bandung biasa dikenal dengan nama kota ya. Jadi nanti akan nampak seperti ini. Kemudian kita lihat live statusnya. Nah, ini nama-nama yang menjawab. Ada 8 orang. Ini musiknya ya. Jadi akan seperti ini. Untuk melihat tadi cara menentukan jawabannya daripada siswa kita. Kita tutup. Kita lihat leaderboard-nya. Nah, di sini muncul siapa yang pertama menjawab. Ya, pertama menjawab di sini adalah Bali. Nah, dia dapat 100 poinnya. Kemudian kalau ini kita klik bisa, itu akan muncul di sini. Muncul di sini persen-persennya menjawab benarnya. Ini adalah skornya. Jadi skornya adalah 1939. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini skor ini bisa kita gunakan ambil sebagai nilai untuk siswa. Seperti itu. Nah, kemudian ini nilai-nilai ini bisa kita ekspor ke CSV untuk menyimpang atau untuk menganalisa nanti nilai-nilai daripada jawaban daripada siswa kita. Kita ekspor, ini kita klik, maka dia akan tersave nantinya hasil dari pekerjaan siswa kita untuk yang kompetisi multiple choice. Ya, begitu ya Bapak Ibu untuk multiple choice. Oke, terima kasih Bunda. Bagaimana Ibu Vivian? Semakin dipahami ya Bu? Iya, terima kasih Bu. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini Bu Lilis Yagian juga sudah angkat tangan. Nanti setelah itu akan saya bacakan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat. Tapi terlebih dahulu mungkin Ibu Lilis Yagian, kami persilakan Ibu Lilis Yagian untuk menyampaikan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibunda Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Lili dari Medan, Bu, asal sekolah dari SMA Pancabudi. Kebetulan satu sekolah dengan Ibu Dini. Yang ingin saya tanyakan ini sangat menarik sekali ya Bu. Ini pertama sekali saya belajar dengan menggunakan kelas point. Jujur memang kalau di kelas itu saya tidak terlalu sering menggunakan PowerPoint. Terkadang saya penggunaan PowerPoint, terkadang tidak melalui media papan tulis. Terkadang kan ada yang siswa yang perlu memang harus melalui ditulis, tidak menggunakan slide. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bu.
dalam penggunaan class point ini berarti berhubungan dengan PowerPoint. Apakah kita memang sudah mempersiapkan terlebih dahulu bentuk-bentuk soal yang seperti tadi yang ditanyakan Ibu Pipin, bentuk multiple choice ataupun short answer di bentuk PowerPoint, kemudian setelah itu baru kita menginformasikan ataupun memerintahkan kepada siswa melalui link yang berhubungan dengan class point ini tadi, ya dengan kode yang sudah kita berikan. Setelah itu muncul dari PowerPoint yang sudah kita persiapkan tadi dengan melalui class point ini, Bu. Itu saja. Terima kasih. Langsung Bu Rini. Ya Bunda, silakan Bunda untuk menjawab Bu. Ya, terima kasih Ibu Lili. Jadi memang untuk kelas poin ini, untuk PPT materi kita siapkan terlebih dahulu. Jadi kita sudah merancang bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Jadi mau pilih multiple choice, mau pilih slide drawing, mau pilih tadi upload image, sudah disiapkan memang di PowerPoint. Jadi setelah selesai semua, baru kita seperti tadi, klik multiple choice supaya muncul itu yang untuk jawabannya, untuk mengklik jawaban tadi seperti itu. Jadi materi-materi kita sudah tersiap semuanya. Kemudian di antara slide-slide itu kita sisipkanlah soal-soal, apakah di awal ataukah di bagian tengah, bisa juga yang terakhir. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tinggal memilih. Jadi untuk 5 fitur itu tinggal Bapak Ibu memilih mau mana yang cocok untuk materi Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Zainab. Alhamdulillah sudah jelas. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih Bu Lili yang sudah memberikan pertanyaan tadi, semakin memahami dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran ya Bu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Ibu Indirawati Safitri nih Bun. Nah, di sini beliau bertanya, ini bagaimana nih langkah-langkah dalam membagikan kuis ini kepada peserta didik serta cara memperoleh kelas kode untuk masuk peserta didiknya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan ini Bun. Yang pertama, cara membagikan kuisnya kepada peserta didik. Yang kedua, cara kita mungkin tadi ini Bu Indirawati sinyalnya mungkin agak apa tadi, jadi mungkin terputus mungkin, jadi tidak sempat mungkin melihat yang Bunda paparkan. Boleh dijawab ya Bun ya? Ya. Silakan Bun. Ya, jadi untuk kodenya pada saat kita sudah tampilkan poin, sudah slideshow, maka muncullah kode kelas. Kode kelas itulah kita mengajak siswa kita bergabung dengan mengetik di prompt www.classpoint. Lalu kode kelas yang tadi kita suruh siswa untuk join, dimasukkan kode kelas dengan nama. Jadi seperti itu tadi sebagai awal yang tadi. Jadi kita cuma menginformasikan kepada siswa bahwasanya dengan mengetik www.classpoint.app, klik, lalu pilih join, lalu masukkan kode kelas. Kode kelas akan muncul pada saat kita presentasikan materi. Jadi pada saat berikutnya lagi, kode kelas akan berubah. Jadi pada saat kita sudah tutup, maka kode kelas akan berubah. Seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita bukan mengajarnya, bukan tatap muka, BDR, kita masih bisa mengajar di rumah dengan mengajak siswa kita ikut di kelas kita. Seperti ini ya Bu Dini, saat sekarang tadi kita bermain dengan tempat kita berjauh, kita bisa bermain dengan kelas poin dengan hanya mengirimkan kode kelas. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Zainab. Begitu ya Bu Indirawati Safitri, sudah dijawab oleh Bunda.
Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ernawati, masih berkaitan dengan soal nih Bunda. Ini Ya. bagaimana sih sebenarnya cara membuat soalnya Bu? Nah seperti itu. Jadi apakah ada kolom tersendiri begitu ya? Mungkin Bu Erna tadi juga sempat tertinggal, mungkin Bunda bisa bantu dijawab ya Bun. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk membuat soal seperti tadi, di dalam PowerPoint kita siapkan slide-slide untuk soal kita. Kemudian tergantung dari Bapak Ibu inovasinya bagaimana bentuk soalnya. Multiple choice, pilih soal yang mana. Tinggal kita membuat apakah bentuk kolom, ataukah hanya tulisan-tulisan seperti tadi, ataupun gambar-gambar. Kita mencari gambar-gambar di Google, lalu kita upload masuk ke slide kita. Jadi seperti itu. Tergantung inovasi kita masing-masing. Bagaimana supaya tampilan dari slide kita untuk soal menjadi lebih menarik dan siswa menjawabnya juga dengan baik. Nah, seperti itu, Bu Dini. Oke, terima kasih Bunda Zainab. Ini mungkin ada beberapa peserta yang khawatir nih Bun. Karena belum mengenal, jadi sepertinya menganggap mungkin susah nih kelas poin. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti Bun, mungkin bisa di-share ulang ya Bunda, untuk rekaman kegiatan kita hari ini. Mana tahu tadinya ada teman-teman para peserta yang mungkin tertinggal dikarenakan jaringan yang tidak bersahabat, atau mungkin ada kesibukan lainnya sehingga tidak lengkap mengikuti kegiatan pada hari ini, sehingga nantinya menjadi hambatan untuk melakukan ataupun mengimplementasikan, mencoba si kelas poin ini. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ini tidak terlalu sulit ya Bunda ya. Nah, tapi nanti akan di-share ya Bun, rekamannya ya Bun. Ya, nanti juga saya akan share video tiap materi, tiap fitur. Ya, sinyal saya juga sepertinya tidak bisa. Ya, nanti akan di-share materi tiap-tiap fitur supaya lebih jelas terpisah-pisah. Ini juga ada rekamannya, jadi nanti kita juga share di masing-masing grup lewat instrukturnya. Oke, terjawab ya Ibu Rici ya. Nanti kita akan kirimkan rekamannya. Kalau untuk modulnya gimana Bun? Ada nggak modulnya Bun? Modulnya belum, cuma video saja. Video dalam mengerjakan setiap fitur. Jadi ada 5 fitur. Nah, nantinya itu akan dikerjakan. Ada lagi nih pertanyaan Bunda dari dari Ibu Hidayah. Di sini Ibu Hidayah menanyakan, apakah soal-soal di kelas poin bisa dikerjakan sesuai waktu siswa sebagai tugas? Nah, ini gimana Bun? Iya, kan waktunya tadi tinggal kita memilih setiap slide waktu yang kita gunakan itu berapa. Jadi bisa juga, misalnya Bapak Ibu hanya menampilkan soal saja, bisa juga seperti itu. Tidak ada materi, hanya soal saja. Dengan Bapak Ibu mengaturnya sesuai dengan waktu yang ada tadi. Yang paling tinggi 5 menit setiap soalnya, setiap slide ya. Jadi kalau misalnya slide-nya itu khusus dipresentasikan hanya soal, misalnya 30 nomor dalam bentuk multiple choice, itu bisa tentunya dengan 30 slide. Dengan waktunya tergantung Bapak Ibu, mau pilih 4 menit, mau pilih 3 menit tadi satu soal, terserah dari Bapak Ibu. Kan ada pilihannya di situ. Jadi seperti itu. Jadi di sini tadi ada 5 diperkenalkan 5 fitur dalam kelas poin. Untuk misalnya kita mau mengadakan soal ulangan tengah semester. Ya, berarti kita bisa misalnya 15 nomor, berarti 15 slide. 15 slide. Setelah itu Bapak Ibu buatlah dalam bentuk multiple choice tadi. Dan mengisinya setiap slide, waktunya terserah dari Bapak Ibu. Ya, sekiranya begitu Bu Nini. Oke, terima kasih Bun. Begitu Bapak Ibu untuk soal tadi bisa dijadikan tugas sesuai dengan pengaturan waktu kita sebagai gurunya. Kemudian ini dari Ibu Rusmi Bun. Nah, beliau bertanya, apakah di setiap PPT pasti ada kelas poinnya Bunda? Atau kita masih harus install lagi nih kelas poinnya Bun? Silakan dijawab Bun.
Ya, pada saat sudah masuk mendaftar, itu akan ada seterusnya kelas poinnya. Tadi bisa kita sync in, bisa juga kita sync out. Tapi yang jelasnya Bapak Ibu mengingat email yang digunakan tadi pada saat download tadi, diingat apa passwordnya, email mana yang digunakan. Itu akan ada di PPT kita. Nah, bisa kita gunakan. Jadi akan nampak pada saat kita, walaupun kita presentasi tidak menggunakan kelas poin, misalnya, itu akan nampak pada saat kita tidak sync out, akan nampak di kode kelas bagian atas kanan PPT kita. Jadi tergantung Bapak Ibu mau menggunakan, bisa, tidak bisa. Misalnya hanya materi tok, seperti itu. Ya, jadi tetap akan ada. Seperti tadi awalnya tadi kan saya sync out dulu, tidak ada di PowerPoint. Setelah saya masuk sync in, maka muncullah fitur-fitur kelas poin tersebut. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Jadi Bapak Ibu untuk kelas poin ini kita perlu mendaftar dulu. Jadi di PPT kalau bawaan PPT kita di laptop tidak langsung ada kelas poinnya begitu ya Bu. Ya, Tapi kita harus download login dulu, daftar dulu, login dengan kelas poin. Tadi sudah ada juga di share di grup dan tadi juga dipaparkan melalui kelaspoin.io tadi ya Bunda ya. Nah, nanti kalau sudah ada tinggal Bapak Ibu sign in atau sign out untuk mau digunakan atau tidak di PPT Bapak Ibu. Seperti itu ya Bun ya. Nah, selanjutnya Bun, tadi juga ada yang bertanya tadi kayaknya sepertinya di bagian atas chat. Itu PPT-nya PPT yang mana aja Bun yang bisa digunakan? Windows 7 bisa tidak? Nah, seperti itu Bun tadi kalau saya tidak salah pertanyaannya. Silakan dijawab Bun. Ya, kalau untuk kelas poin kayaknya kita harus update untuk Windows 10. Untuk Windows 10 itu akan sah dengan kelas poin. Kita update itu. Tapi nanti kita akan share bagaimana caranya Bu Dini untuk misalnya diupdate untuk ke Windows 10-nya. Oke, terima kasih Bunda. Berarti minimal dia Bapak Ibu harus Windows 10 untuk menggunakan kelas poin ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir jika memang nantinya tidak support PPT-nya, nanti akan kami kasih solusi. Begitu ya Bunda ya, untuk mengupdate PPT tersebut. Selanjutnya Bun, ada lagi ini, bisakah sebagai guru membuat soal kelas poinnya itu dari HP Android, bukan dari laptop. Nah, ini gimana, Bun? Ya, kalau untuk mengoperasikan mungkin bisa, tapi kalau membuat dari awal itu sebaiknya dengan laptop. Karena kita akan mengaturnya. Kalau di HP kan terlalu sulit. Dan juga biasanya di HP kita tidak akan mampu untuk PPT itu. Ya, jadi sebaiknya kita membuatnya di laptop untuk PPT-nya. Oke, terima kasih Bun. Berarti untuk pengerjaannya di perangkat laptop, tapi untuk penugasannya bisa melalui HP. Begitu ya Bapak Ibu ya? Begitu ya Bunda ya? Nah, untuk presensi, bagaimana Bapak Ibu sudah bisakah diisi? Tadi Bun, sepertinya presensi kita belum terbuka Bun. Sudah Bu, sudah bisa. Sudah bisa Bu, sudah bisa. Sudahkah? Presensi sudah bisa kok Ibu. Ini saya sudah ngisi. Sudah bisa diisi. Oke. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik Bapak Ibu. Ini kita masuk ya Bunda. Saya informasikan dulu tentang penugasan ya. Halo? Foto bersama Bun? Enggak,
Saya Sinyalnya informasikan dulu tentang halus. penugasan. Oke. Penugasan. Oke, baik Bun. Silakan Bunda. Ya, di Bapak Ibu, tadi kita sudah jelaskan tentang fitur-fitur dari PowerPoint tadi. Nah, tak usah Bapak Ibu merasa kecil hati. Nantinya insya Allah akan ada kita share rekaman dan juga video setiap fitur-fitur tersebut. Nah, sebagai tugas Bapak Ibu, yaitu sesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi Bapak Ibu cukup minimal 10 slide, 10 slide, tapi materi Bapak Ibu sendiri. Materi yang diampu Bapak Ibu sendiri. Jadi 5 slide adalah materi Bapak Ibu, mata pelajarannya. Kemudian 5 slide adalah fitur 5 yang tadi. Jadi itu tugasnya Bapak Ibu. Jadi selangi tugasnya yaitu minimal 10 slide. Ya, jadi materinya bisa lebih dari 5. Tapi untuk fiturnya cukup 5 slide saja. Jadi bentuk 5 soal, 5 bentuk fitur ya. Jadi multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dengan upload image. Jadi 5 fitur di dalam 5 slide. Nantinya pada saat Bapak Ibu sudah mengerjakannya, nanti ada kantung tugas pada masing-masing dikumpulkan, dan kalau sudah memenuhi insya Allah akan lulus. Dan satu hal lagi, pada saat selesai semuanya dan Bapak Ibu sudah lulus, di samping mendapatkan sertifikat 32 jam, akan mendapatkan akun pro untuk kelas poin. Artinya akun pro di sini, nantinya Bapak Ibu kan kalau bukan pro hanya 5, batasannya hanya 5 slide. Hanya 5 slide untuk soal. Tapi kalau sudah pro, bisa lebih daripada 5, tidak terbatas. Kan biasanya Bapak Ibu mau menggunakan, misalnya menggunakan soal 10 nomor, tentunya akan membuatnya 10 slide. Kalau bukan pro, itu hanya terbatas, hanya 5 slide. Jadi, untuk itu tugas hanya seperti itu dulu ya. Seperti itu, 5 slide dengan 5 fitur soal. Ditambah materi Bapak Ibu. Materinya minimal 5 slide. Tapi tidak menutup kemungkinan Ibu bisa menambah lebih dari 5. Supaya bisa nanti digunakan pada saat pembelajaran nantinya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa tidak sulit. Apa yang dipaparkan tadi, insya Allah Bapak Ibu bisa akan memahaminya dan bisa mengerjakannya. Kita fleksibel saja Bapak Ibu, tak usah terlalu terikat. Yang penting ada waktu luang, dikerjakan, dicicil-cicil satu fitur, satu slide, satu hari, ya seperti itu ya. Kita waktunya itu sampai tanggal 17, ada 2 minggu. Tapi Bapak juga itu mengisinya seiring dengan waktu berjalan. Ya Bapak Ibu ya, semoga nantinya insya Allah seperti di flyer akan ada sertifikat, ada surat undangan, dan ada laporan pengembangan diri yang nantinya bisa gunakan Bapak Ibu untuk kebutuhan dalam kenaikan pangkat ya. Ada laporan pengembangan diri. Ya, seperti itu ya, Bu Dini, tugas untuk pelatihan kita ini. Terima kasih. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu makin semangat nih tentunya ya untuk menyelesaikan kegiatan pelatihan ini, karena nanti di akhir bagi Bapak Ibu yang menuntaskan pelatihan ini akan mendapatkan akun pro sebagai bonus selain dari yang sertifikat 32 JP. Nah, untuk Bu Hartini, ini fiturnya apa saja? Nanti mungkin bisa diskusi lagi Bu Hartini, ataupun nanti bisa disimak kembali video hari ini, karena tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian tadi ada pertanyaan Bun yang terakhir, pertanyaan terakhir mungkin ya Bun, ini untuk penugasan itu apakah harus ada audiensnya? Nah begitu Bun. Ini ya, pertanyaan dari Bapak apa tadi? Tidak selalu bisa ada. Yang penting slide-nya ada dan bisa kita lihat apakah Bapak Ibu sudah menggunakan seperti itu. Kalaupun misalnya audiens ada, bisa hanya contoh saja, bisa 5 orang yang untuk mengerjakan. Untuk melihatnya apakah Bapak Ibu mengerjakan soal itu seperti tadi, seperti itu. Ya, jadi tidak terlalu terikat seperti itu. Intinya saja di sini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kelas poin ini, bisa membuat PPT
dengan include dengan kelas poin. Bagaimana prosesnya dengan 5 fitur tersebut. Begitu ya, Bu Dini. Oke, terima kasih Bunda. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Zeda, masih banyak mohon maaf. pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang ingin dipertanyakan. Ini ada 2 teman saya Ya, masih ya. belum masuk grup kecil, J, belum ada IN-nya. Oh Jadi iya. masih di grup besar. Insya Allah nanti kita cek lagi ya setelah ini. Dan matur nuwun. Oke. Baik Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar kelas poin, bisa nanti Bapak Ibu diskusi lagi dengan instruktur masing-masing di kelas kecil. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan kendala-kendala yang dihadapi, sampaikan saja. Insya Allah instruktur akan membantu Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan penugasan dan menyelesaikan pelatihan kelas poin sebagai media interaktif. Nah, Bapak Ibu, sampai kita kepada sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Nah, ini ramai. Ramai. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga saya print screen. Nah, untuk chatnya kita off-kan dulu Bapak Ibu ya, biar foto kita bagus. Oke, 1, 2, ayo Pak Ibu, boleh diaktifkan dulu kameranya. Sinyal saya apa Poin ya? C ya. Oke, boleh dibantu ya Bun. Soalnya di sini oke, sudah kelihatan tadi foto semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa diambil juga mungkin Bunda. Khawatir saya sinyal saya kurang bagus. Ini foto Ya. semua, Bun. Oke. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, akhirnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembukaan untuk pelatihan kelas poin sebagai media interaktif dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan pada malam hari ini dapat kita manfaatkan dengan baik, dapat kita selesaikan pelatihannya dengan baik, dan dapat kita implementasikan ilmu ini dalam pembelajaran bersama siswa-siswi kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, kepada Ibu narasumber, Ibu Hajah Zainab, kepada Ketua YLGI, Bapak Sri Wahono, dan kepada semua instruktur Gumun yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga besar Gumun yang telah ikut serta pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan yang ada, kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bisa nanti di-share fotonya ya, Bu. Di-share ya, Bu. Ya, nanti lewat grup masing-masing ya. Sudah jelas, terima kasih ilmunya. Terima Ya, kasih Ibu Bu Dini, Nurul. Ibu Zainab. semuanya. Izin live. Terima kasih Ibu Yana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.